Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku mau buat kue kering kastangel yang premium. Langsung aja yuk. Untuk bahan utamanya ini, bahan pertamanya di sini aku ada 240 gram margarin. Aku gunakan yang Blue Band Master ya. Kemudian ini ada butter. Butternya aku gunakan yang unsalted sebanyak 60 gram. Jadi total butter dan margarin adalah 300 gram. Karena ini premium, jadi harus ada butternya. Butternya mau 150, margarin 150 juga oke. Kastangel ini memang kue kering yang tidak menggunakan gula sama sekali ya. Jadi di sini tepung terigu pro rendahnya aku pakai 350 gram. Next ada tepung tapioka 50 gram. Mau digantikan dengan tepung maizena juga boleh. Sesuai dengan judulnya kastangel premium, jadi di sini aku pakai keju parmesan 80 gram. Selain keju parmesan, di sini ada keju tua atau keju edam. Keju ini rasanya asin dan memang kualitasnya oke banget ya. Jadi cara menggunakannya itu adalah tinggal ditarik aja lapisan warna merah ini. Jadi dia seperti lilin yang melindungi kejunya. Jadi tinggal ditarik gitu aja, kemudian langsung diparut saja. Di sini ada 80 gram. Kemudian ada susu bubuk. Susu bubuknya aku pakai 20 gram. Supaya teksturnya empuk crunchy, bisa gunakan 1 butir kuning telur. Tapi kalau mau di skip juga boleh ya, karena ini akan membuat dia lebih crunchy kalau nggak ada kuning telur. Oke, langsung saja. Sekarang bahan-bahannya itu yang penting adalah harus diayak. Jadi ini tepung terigu, susu bubuk, aku ayak dulu. Dan untuk susu bubuk ya, apalagi yang full cream, itu kalau diayak emang harus ada bantuan tepung. Supaya nanti hasil ayakannya itu nggak menggumpal lagi. Jadi harus diayak bareng dengan tepung. Jadi dia nggak bisa diayak sendiri. Oke, aku lanjutkan. Dan ini aku tambah dengan tepung tapiokanya. Jadi tepung terigu, tepung tapioka, dan juga susu bubuknya itu bareng aja disatuin, kemudian diayak. Lalu disisihkan. Oke, aku lanjutkan dulu sampai ini semua bahan-bahan keringnya sudah tersaring gitu ya. Oke, langsung kita mulai. Butter dan margarinnya dikocok. Ini dikocoknya jangan lama ya, supaya nanti cookiesnya itu, kastangelnya itu saat dipanggang nggak melebar. Jadi cukup sampai butter dan margarinnya itu lembut aja. Jadi nggak usah sampai putih mengembang, sampai pucat gitu ya, nggak usah. Tapi ini sekedar saja. Jadi nggak sampai 1 menit. Paling lama juga 1 menit deh. Oke, ini juga aku mixernya dengan kecepatan yang rendah aja. Nah, kira-kira sampai seperti ini saja sudah cukup. Oke. Kemudian masukkan tepung yang tadi sudah diayak, lalu diaduk pelan-pelan. Ngaduknya itu bisa pakai mixer, bisa juga dengan menggunakan spatula. Seperti ini. Masukkan tepungnya secara bertahap aja. 1, supaya tepungnya nggak menggumpal. Kedua, dia lebih cepat menyatu dengan adonan butter atau adonan margarinnya. Oke, ini langsung saja step by step aja. Lakukan sampai tepungnya itu habis. Oke, lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah menyatu di tahap satunya, tinggal dimasukin sisanya. Dibagi menjadi 3 bagian aja.
Oke, ini dilanjutkan. Ini bisa gunakan spatula, tapi menurutku pakai spatula sedikit lebih lama ya. Jadi ini bisa dibantu dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat. Dan jangan lupa kalau misalnya menggunakan tangan juga, tangan itu kan dicuci ya. Jadi nggak masalah sih menggunakan tangan ataupun menggunakan sarung tangan. Jadi ya diambil aja sisi positifnya. Jadi kalau misalnya mau buat tapi mau gunakan sarung tangan ya lanjutkan dengan sarung tangan. Oke, seperti ini. Dan masukkan keju parmesannya. Keju parmesan memang bentuknya yang aku beli ini adalah keju parmesan bubuk ya. Jadi udah gampang. Untuk keju tuanya atau keju edamnya ini udah aku parut ya. Jadi untuk menyimpan keju sebaiknya disimpan di chiller saja dan letakkan di bagian dalam. Jadi jangan di pintu chillernya ya. Jadi saat kita simpan di pintu chillernya, kan saat kita buka kulkas itu suhunya kan berubah. Jadi itu bisa menyebabkan kejunya itu akan lebih cepat rusak. Sebaiknya diletakkan di bagian dalamnya. Jadi lebih stabil suhunya. Pelan-pelan diaduk sampai rata tepungnya dan sampai adonannya bisa dipulung. Nah ini udah bagian pinggir-pinggirnya semua udah kelihatan gak lengket ya. Jadi ini adonan ini lembut banget dan gampang banget dicetak. Kalau ada cetakan gunakan cetakan, kalau enggak juga nggak masalah. Bisa gunakan penggilas kemudian dipotong menggunakan pisau juga bisa kalau nggak punya cetakan. Nah ini adonannya. Kalau menurut aku kastangel itu kalau lebih tebal itu akan lebih seksi. Jadi nggak ini ya. Kalau aku bilang sih untuk kastangel itu wajib agak tebal. Nah ini aku menggunakan cetakan yang seperti ini. Cetakan seperti ini dibeli di TBK nggak mahal, sekitar 10 atau 15 ribu. Dan ini cukup membantu mempercepat proses kerja kita. Seperti ini ya kira-kira bentuknya. Ya ini bentuk standarnya kastangel. Kalau mau dibuat bentuk bulat juga bisa. Kalau mau dibuat bentuk panjang seperti ini bisa, mau dibuat bentuk segitiga juga bisa. Atau dibentuk bintang sesuai dengan cetakan yang kita punya aja. Oke, aku lanjutkan dulu. Cetak sampai habis adonannya. Jadi ini cepat banget kerjanya ya. Oke, ini lanjut sampai adonannya selesai. Untuk loyangnya aku alas dengan baking paper supaya loyangnya juga lebih bersih. Dan kalau misalnya nggak mau pakai baking paper bisa juga ya loyangnya dipoles tipis-tipis menggunakan margarin supaya nanti saat selesai dipanggang, saat kita keluarkan dia nggak lengket di dasar loyangnya. Oke, aku lanjut dulu ya sampai selesai dulu. Semuanya sudah selesai dan sekarang siapkan bahan polesnya. Untuk bahan polesnya aku gunakan 2 butir kuning telur. Tapi di sini aku pakai 4 butir karena aku buat cooker yang lain juga ya. Setelah diaduk kemudian tambahkan kira-kira setengah sendok teh minyak makan. Jadi ini ada 4 butir kuning telur dan setengah sendok teh minyak makan. Jadi ini akan dipoleskan. Jadi untuk bahan polesan ini bisa digunakan ke kue kering, misalnya kue kacang atau kue skippy ya, ataupun kue nastar juga bisa. Ini diaduk. Kalau mau disaring boleh, tapi karena di sini aku merasa tidak perlu disaring, jadi aku nggak saring. Langsung saja gunakan kuas lalu dikuas. Kalau bisa kuasnya satu baris aja dulu. Jangan semuanya dipoles karena kalau semuanya dipoles nanti bagian bawahnya kan masih agak lama ya
dipoles, jadi bagian yang pertama kali dipoles itu bisa jadi kering karena kelamaan. Nanti kejunya malah nggak lengket. Jadi usahakan per baris aja. Kalau udah dipoles seperti ini, tinggal ditambahkan toppingnya. Toppingnya ini kita pakai keju cheddar yang diparut. Jadi tidak perlu menggunakan keju tua, tapi gunakan keju cheddar aja udah cukup, udah bisa. Oke, ini aku lanjutkan lagi dan jangan lupa ovennya dipanasin di suhu 170 derajat Celcius. Api bawah dulu, nanti baru api atas. Kenali oven yang kita pakai aja ya, jadi tidak jadi patokan. Dipanggang di suhu yang berapa, tapi yang pastinya jangan di suhu 200 dong. Jadi nanti kematangan cepat gosong. Jadi kali ini aku gunakan oven gas seperti ini. Jadi sekalian aku panggang kue kering kacang. Nanti di video yang selanjutnya aku bagi menjadi 2 aja videonya supaya nggak kelamaan nunggunya. Jadinya di dalam satu resep yang aku sharekan itu dapatnya 1 toples penuh seperti ini yang kemasan 500 gram. Jadi seperti ini ya. Tinggal ditempelkan logonya, kemudian jadi deh kita jual. Tapi ini memang kastangel yang premium ya, yang premium. Jadi untuk bahan kejunya, keju parmesan, keju tuanya atau keju tuanya atau keju edamnya itu bisa diganti dengan cheddar kalau mau yang lebih murah. Tapi kalau misalnya memang mau yang premium, pasti dong bahannya itu juga akan premium. Nah, ini dapatnya 1 toples yang 500 gram dan satu gini ya. Ya, untuk cemilan sore enak banget karena ini juga nggak pakai gula, jadi enak banget ya menurut aku. Enak, betul enak. Dan ini kita intip bagian dalamnya. Jadi ini crunchy banget ya. Crunchy lembut gitu loh. Kalau mau bener-bener crunchy, ya harus menggunakan keju tua atau keju edamnya. Dan juga telurnya di skip juga bisa. Tapi kalau sukanya yang empuk tapi yang masih crunchy, bisa seperti resep yang aku sharekan ini. Coba denger ya. Serius ini, kok makannya pasti nagih. Beneran dah. Ini kita jauhkan dulu. Saatnya kita icip-icip lagi. Tadi icip-icipnya masih kurang ya. Ini benar-benar enak. Lihat ini. Panggangnya harus sampai seperti ini ya. Jadi jangan sampai terlalu lama. Cukup sampai bagian bawahnya ini coklatnya seperti ini. Ini udah mateng. Seperti ini. Jadi tadi aku waktu manggangnya itu, aku pakai api bawah dulu sampai tercium aroma dari adonannya itu ya. Adonan mulai matang itu pasti beda ya wanginya. Nah, kalau sudah itu diputar loyangnya, lalu dipindahkan raknya, diganti-ganti aja, dirotasi ya. Pelajari aja oven kita masing-masing. Baru nanti kalau misalnya sudah sekitar 25 menitan gitu, udah bisa dihidupkan api atas bawah. Tapi kembali lagi ke oven kita masing-masing. Kalau udah hidupkan api atas ya, apalagi pakai oven yang seperti yang aku pakai, itu benar-benar harus diperhatikan. Karena kalau nggak diperhatikan, bagian atasnya bisa gosong. Seperti ini. Wah, enak banget ini. Oh ya, tadi berapa lama sih waktu antara masa panggang selesai ke packing gitu ya. Jadi kebetulan tadi waktu aku buat itu sekitar jam 4:30 selesai panggang. Kemudian aku keluarkan dari oven. Setelah keluarkan dari oven, aku nggak pindahkan ke cooling rack karena aku mau keluar. Jadi ini aku loyang yang tadi udah dikeluarkan itu kan udah mulai hangat-hangat kuku.
Jadi aku masukin lagi ke dalam ovennya, tapi kondisinya api nggak dihidupin. Itu sampai jam 9.30 ya. Aku pulang, kemudian kita lihat lagi. Aku coba lihat, ini masih crunchy. Jadi dia nggak cepet amem ya. Ini enak banget. You must try, oke? Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.